impact apa yang Abang harapkan dengan tema kesadaran politik ini? Impact yang Abang harapkan dapat realisasikan. Oke, akan dijelaskan oleh saya. Nah, singkat saja, dari chart ini kita bisa fokus sama EPB. Oke, EPB ini masih 5%. Menurutnya 5% ini sangat sedikit dibandingkan dengan yang lain. Dengan fakultas psikologi, padahal di EPB sendiri ini memiliki 4 jurusan di akuntansi, manajemen, wirus, dan ekonomi. Nah, tadi bagaimana kalau cara kami untuk mengatasi dari minimnya pemilihan itu? Ya inilah strategi kami. Pertama ada kolaborasi politik antara mahasiswa dan dosen. Jadi bisa juga kalau untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa, bisa dari ya diskusi mengenai dari organisasi atau enggak dari termasuk kampus. Kayak misalnya langkah awalnya itu bisa dimulai dari memilih. Ya kan, kita nggak harus terjun sebagai mencalonkan diri sebagai back, nggak harus. Yang penting kita ikut memilih saja. Ini sudah membantu. Nah, yang kedua untuk mengintegrasikan isu politik dalam mata kuliah terkait. Misalnya kayak ada isu politik yang berkoordinasi sama teman saya dari Kemdikbud, ya setidaknya adalah misalnya di bawah untuk bisa meningkatkan kesadaran mahasiswa gitu. Itu aja sih. Sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak ya Bang. Oke. Bagaimana fenomena tragedi of the commons dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, Bang? Jadi Kak, dalam mengelola fenomena tragedi in commons itu adalah situasi ketika sumber daya yang bersifat terbuka atau open access yang digunakan secara berlebihan karena tak ada pemilik yang bertanggung jawab. Ya, jadi ini menyebabkan kerusakan dan kelangkaan sumber daya. Nah, contohnya di Indonesia itu seperti penangkapan ikan secara berlebihan di laut oleh nelayan dengan alat tangkap besar sehingga merusak ekosistem laut. Gitu, Kak. Makasih banyak, Bang. Oke, Bang, saya mau bertanya, bagaimana sih kondisi pasar yang stabil dapat menjadi peluang bagi kebijakan dividen perusahaan? Pada kondisi pasar yang stabil, investor cenderung memilih perusahaan yang memberikan dividen yang lebih tinggi sebagai tanda stabilitas keuangan dan kinerja yang baik. Makasih banyak, Bang. Oke Kak, sebelumnya saya mau bertanya, boleh Kakak jelasin sedikit nggak tentang turnover karyawan itu seperti apa maksudnya? Terus sama kenapa Kakak memilih PT Setrium ini sebagai objek? Itu Kak, kayak banyak pekerjanya itu memutuskan untuk meninggalkan perusahaan. Mereka tuh bukan resign, tapi setelah habis kontrak mereka tuh tidak memperpanjang kontrak mereka. Jadi kayak mereka selesai kerja di situ, ya meninggalkan perusahaan itu tanpa memperpanjang kontrak mereka. Terus kenapa saya pilih PT Setrium? Karena kebetulan orang tua saya bekerja di situ dan melihat hal itu orang tua saya sedikit khawatir memang tentang para pekerja di sana itu yang banyak memutuskan meninggalkan perusahaan Setrium. Itu Kak. Oke, itu saja pertanyaan. Makasih banyak ya Kak.